Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Mana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat walafiat, seperti itu. Untuk mengawali pagi ini, jangan lupa kalian itu mengisi link presensi ya, yang udah Bu Ani share. Nah, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Abian Rigit. Yuk dipimpin dulu ya. Marilah teman-teman sebelum pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sip, pintar sekali Mas Abian yang telah memimpin berdoa. Nah, gunanya apa berdoa itu? Yaitu dalam wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, yuk kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, salah satu lagu nasional untuk menambah rasa cinta tanah air kita. Yuk bareng-bareng yuk, dengan semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai ke tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, yang mana kali ini kalian nanti kalau IPS-nya kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN, yang mana kemarin kalian membahas mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Nah, ini melanjutkan yang kemarin. Kemudian kalian nanti itu bisa membuat peta konsep ya, peta konsepnya itu menurut kalian sendiri ya, tentang peran Indonesia dalam kerjasama dalam bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kemudian tersebut itu merupakan perbedaan ya, dulunya itu kalian itu belum mengenal yang dinamakan dengan game atau internet. Kalau yang gambar kedua ini kalian itu mengenalnya itu sudah ke internet mengarah pada game. Nah, setahu kalian gitu. Nah, apakah dampak globalisasi? Ada yang tahu ya? Enggak tadi dari pengamatan gambar di atas. Ya, Naura. Saya hidup konsumtif. Ya, betul. Pakaian, komunikasi, transportasi. Ya. Betul ya, lebih dengan adanya globalisasi itu kehidupannya itu lebih mengarah pada konsumtif itu memakai, menggunakan gitu ya, apa-apa tinggal praktis, atau bahkan mengubah gaya hidup ya. Nah, untuk lebih jelasnya dampak globalisasi itu diantaranya ya ada 2 macam, yaitu ada dampak positif dan negatif. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia ya, yaitu penyebabnya adalah perkembangan teknologi, alat komunikasi dan transportasi, yang mana akan memudahkan kerjasama antar negara. Di antaranya Indonesia yaitu melakukan kerjasama dengan negara-negara, khususnya negara-negara tetangga, yaitu dari Asia Tenggara, itu membentuk organisasi yang disebut dengan apa? ASEAN ya, ASEAN. Seperti yang sudah Bu Ani berikan kemarin, Bu Ani telah memberikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian diberikan tugas untuk membuat peta konsep. Nah, peta konsep mengenai kerjasama ASEAN dalam bidang politik, dan kalian nanti juga untuk membuat brosur seperti itu. Jadi kalian harap memperhatikan pembelajaran hari ini ya. Sudah anak-anak ya, sip. Kemarin sebelum pembelajaran ini kita sudah membahas mengenai bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang sosial. Hari ini kita membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Ya, sip. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ya anak-anak. Akan membahas peran Indonesia di bidang politik di lingkup ASEAN. Simak dengan baik guys. Peran Indonesia di bidang politik diantaranya Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Indonesia berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu tolong dibuka kameranya ya anak-anak ya. di antara anggota ASEAN. Tadi ya kita sudah membahas mengenai videonya tadi itu mengenai peran Indonesia dalam bidang politik dalam lingkup ASEAN. Tadi yaitu mengenai salah satunya yaitu kerjasama Indonesia anggota ASEAN dalam bidang politik, yaitu membentuk ASEAN Political Security Community atau APSC. Tujuannya apa ya anak ya? Tujuannya apa ya membentuk APSC itu? Halo. Ya betul, untuk mempercepat kerjasama di bidang
bidang politik dan keamanan, terutama untuk membangun masyarakat ASEAN yang lebih aman dari paham ekstrim dan terorisme. Jadi di negara-negara anggota ASEAN itu membentuk organisasi yang disebut dengan APSC. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian nanti untuk memperdalam materi kerjasama dalam bidang politik dalam lingkup ASEAN, nanti kalian juga membaca buku paket tema 4 halaman 83 yang mana salah satunya yaitu Indonesia berperan dalam kerjasama menanggulangi narkotik dan obat-obatan terlarang. Apakah kalian tahu narkoba itu membahayakan atau tidak untuk kehidupan kita? Berbahaya. Sekali ya, kalau terkena narkoba itu akan merusak masa depan. Jangan pernah memakai narkoba. Nah, kalian tahu narkoba itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Nah, oleh karena itu kita mengkampanyekan anti narkoba. Nah, untuk menghindari agar masyarakat itu menggunakan narkoba, lah kita mengkampanyekan atau mempromosikan membuat reklame ya, yaitu anti narkoba. Apakah ada yang tahu pengertian reklame? Reklame adalah salah satu bentuk agama pada orang lain. Ya, betul. Nah, ini ya, tadi benar ya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Nah, seperti kalian yang kalian temukan di jalan-jalan atau di sekolahan, kalian secara tidak langsung itu akan menemui berbagai macam reklame. Reklame berdasarkan tujuannya ada dua, yaitu ada berapa macam? Berdasarkan tujuannya ada berapa macam? Dua macam, yaitu apa dan apa? Komersial. Nah, kalau komersial apa tuh? Reklame berdasarkan Keuntungan. ya betul, untuk mencari keuntungan. Gambar jenis reklame apakah berikut ini? Nah, adalah salah satu bentuk reklame yang banyak dijumpai di jalan umum ya, dan kadang ada yang ditempel atau bahkan diberikan di tempat umum. Biasanya kalian kalau ke toko itu ya, ke toko atau ke tempat-tempat tertentu itu kadang dikasih selembar seperti itu ya. Selembar ini namanya brosur seperti itu. Ini adalah salah satu contoh brosur. Kemarin ada salah satu yang kalian disuruh untuk menemukan mencari brosur yang ada di lingkungan rumah kalian, lainnya adalah salah satu contoh brosurnya. Kemudian brosur itu ada berapa macam tadi? Tiga. Apa saja ya? Satu lipat, dua lipat, tiga lipat. Gambar dari brosur ya, kalau ini adalah gambar tanpa lipatan. Nah, kalian mungkin sering mendapatkan atau 2 lipatan atau 3 lipatan. Nah, seperti itu. Bagaimana ciri-ciri brosur? Hanya lebih kecil dari poster, ditempel di tempat-tempat umum, berisi informasi. Informasinya ada yang berupa komersil tadi yang mencari keuntungan. Seperti yang Bu Ani bawa ini adalah salah satu brosur komersil untuk Anda yang tahu. Saya ya, bagus, semua pintar. Membuat brosur itu sebenarnya mudah sekali kalian dari buku gambar kalian. Nah, ini adalah tanpa lipatan seperti ini. Kemudian kalian menuliskannya seperti ini ya, menuliskannya temanya, karena tema yang diambil itu adalah tema anti narkoba. Kalian kemudian memilih brosurnya apakah 1 lipatan atau tanpa lipatan atau 2 lipatan. 2 lipatan itu seperti ini ya. Kemudian apakah 3 lipatan? Nah, 3 lipatan seperti ini. Nah, dalam satu kertas kemudian dibuat lipatannya 3. Tinggal kalian nanti menuliskan gini ya, deskripsinya anti narkoba, kemudian dibuat dampaknya apa, gambar-gambar yang berhubungan dengan narkoba apa. Sesuaikan gambar dengan tulisan. Nah, tulisannya itu temanya mengenai narkoba, anti narkoba, ya nanti gambarnya ya berkaitan dengan narkoba. Membuat brosur lah ini sebagai PR ya, sebagai PR kalian bisa mengerjakannya nanti dikumpulkan 1 hari dari hari ini seperti itu. Yuk, untuk menambah semangat hari ini kita refreshing dulu ya sambil mempraktekkan ya. Jangan lupa dibuka kameranya. Ayo, udah semangat ya. Kalian bisa mulai. Buka kameranya. Diskusikan bersama kelompok kalian, yang mana kemarin udah Bu Ani itu membentuk kelompoknya menjadi 3 bagian ya. Kalian diskusi dengan apa? Dengan berupa membuat peta konsep. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Tapi kalian tidak harus seperti yang Bu Ani buat ya, bisa sekreatif kalian. Kemudian kalian juga menganalisis ciri-ciri reklame dan membuat brosur ya. Kalau sudah selesai, yuk kita presentasikan. Brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Ya. Biasanya berukuran A3 29,7 cm kali 42,0 cm. Ya. Brosur berukuran A5 14,8 cm kali 21,0 cm.
Nah, betul. Nah, ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. nah, betul. Tadi kelompok 1 Naura itu mengenai ciri-ciri brosur. Kemudian kelompok kedua, peta konsep peran Indonesia di bidang politik. Ayo, siapa yang mau maju? Meningkatkan demokrasi dalam negara Asia, mengadakan perjanjian ekstradisi, artinya menyerahkan Ya, pelarian jahat yang tertangkap di antaranya negara Asia. Indonesia berperan dalam mengatasi paham ekstrim, pembatasan dan terorisme. Indonesia berperan dalam kerjasama narkobatik dan obat-obatan terlarang. Sama dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang. Betul, Jos, kelompok 1 dan 2, Jos ya. Nah, untuk hari ini itu kita menyimpulkannya bahwa kerjasama dalam bidang politik dalam lingkup ASEAN, yaitu diantaranya tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2, yaitu Indonesia berperan menjadikan demokrasi ya, negara demokrasi di antara negara-negara ASEAN. Kemudian mengadakan perjanjian ekstradisi ketika ada narapidana yang melarikan diri ke negara yang lain, kemudian langsung ditangkap dan diserahkan kembali ke negaranya. Seperti itu namanya perjanjian ekstradisi. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk organisasi yang disebut dengan APSC, ASEAN Political and Security Community tadi ya, yang mana tujuannya membangun negara-negara ASEAN akan bebas dari paham ekstremisme dan terorisme. Dan yang keempat adalah menanggulangi penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah, sedangkan ciri-ciri brosurnya tadi sudah dibicarakan, sudah kalian sebutkan ya, yaitu lebih kecil dari brosur, yaitu kemudian ada apa, tulisannya lebih banyak dan gambar yang menarik seperti itu. Ada bentuknya ada 1 lipat, 2 lipat, 3 lipat dan lain-lain. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, itu. Nah, ini brosur itu lebih kecil dari poster ya. Itu ukurannya bisa A5 ya, A5 14,8 cm sampai 21,0 cm. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kira-kira apa? Bagaimana kesanmu setelah belajar hari ini? Halo. Nah, apa saja? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, ilmu ini apa ya? Ayo, langkah membagi proses. Oke, betul, globalisasi. Ya, betul, peran Indonesia dalam bidang politik dalam lingkup ASEAN ya. Betul, kalian telah mengerti apa pelajaran yang dipelajari hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran hari ini, nanti setelah pembelajaran usai nanti Bu Ani akan share link Google Form-nya ya. Nanti kalian mengisinya, terus nanti kalian akan langsung melihat nilainya. Kalau nilainya kurang dari 70, kalian remedi, yaitu mengulang lagi saya beri soalnya dengan materi yang sama, soal yang berbeda. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya besok kalian persiapkan, yaitu kita melanjutkan pembelajaran tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, dan pembelajaran ke-5. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita menyanyikan lagu-lagu tradisional, yaitu Gundul-Gundul Pacul, sambil mempraktekkan yang anak-anak ya. Nah, ini ya, tadi Gundul-Gundul Pacul tadi mempunyai makna tertentu ya, lagunya itu mempunyai makna tertentu. Gundul itu kan terletak di kepala ya, itu kepala itu mahkota. Nah, itu maksudnya itu kalian besok menjadi pemimpin, kalian harus amanah ya, harus amanah, pesan yang yang diamanatkan itu harus dilaksanakan ya. Ketika amanatnya itu tidak dilaksanakan, nanti akan gelempang tadi ya, tadi maksudnya gelempang itu terperosok seperti itu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa selalu memakai masker ya, melaksanakan protokol kesehatan karena virusnya itu belum hilang dari muka bumi ya. Jadi kalian harus hati-hati, selalu mencuci tangan, selalu pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan bermobilitas ya, mengurangi mobilitas. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dipimpin oleh Abian Rigid. Berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, terima kasih Abian Rigid yang telah memimpin berdoa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa persiapkan dalam menghadapi ujian akhir semester, ujian sekolah ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.